Buku selanjutnya ini diterbitkan oleh Forum Sabtuan Cirebon. Judulnya Merajut Persaudaraan Sejati dan Cinta Kasih Kemanusiaan Melalui Pembongkaran Wacana Agama. Ini yang menulis banyak, salah satu diantaranya Pendeta Supriyatno dan Kiai Marjuki Wahid dari Cirebon. Ini Forum Sabtuan ini sebuah forum diskusi rutin yang berjalan di Cirebon sekitar tahun 2000-an. Nah, dari forum rutinan itu semua tokoh agama kan kumpul. Mereka mengeluarkan konsep-konsep bagaimana sebetulnya agama-agama itu punya klaim kebenaran, agama itu benar, tapi juga mempersilahkan agama lain juga untuk mengakui. Jadi misalnya, saya ini Muslim, saya berpendapat Islam itu agama yang benar. Nah, tapi saya juga memberikan kesempatan kepada teman-teman lain yang beragama Kristen misalnya, beragama Hindu, untuk juga mengakui Kristen dan Hindu juga benar. Karena nanti di makalah saya dijelaskan, setiap agama itu punya konsep kebenaran masing-masing. Nah, jadi yang terpenting itu adalah bagaimana satu sama lain bisa saling menghormati. Karena nanti kalau saya merasa Islam itu paling benar, yang lain salah, yang lain sesat, dalam berinteraksinya nanti akan terjadi masalah karena kita meng-underestimate orang lain gitu. Nah, sehingga butuh pengakuan, tapi pengakuannya yang seperti itu. Kalau penyair Prancis itu bilang, seperti Voltaire itu bilang, saya akan mati-matian berpendapat bahwa pendapat saya yang paling benar, tapi saya akan mati-matian membela agar teman saya bisa berpendapat juga dan mengakui dirinya benar. Jadi orang benar bersahabat dengan orang benar. Yang penting apa? Yang penting bisa mengimplementasikan konsep kebenarannya itu dalam praktek perilaku sehari-hari. Nah, ini buku ini tipis tapi bagus sekali. Ini salah satu inspirasi gerakan perdamaian pada fase-fase selanjutnya. Nah, ini buku yang relatif baru, ini ditulis oleh Suster Jera. Ini teman saya juga. Nama lengkapnya Gerardette Phillips. Ini seorang suster. Dia menulis buku Beyond Pluralism. Jadi beliau ini memadukan pemikiran Syed Hossein Nasr dengan pemikiran Hans Kung. Jadi Suster Jera itu murid dari Syed Hossein Nasr dan murid dari Hans Kung. Kemudian dipadukan konsep toleransi, konsep pluralisme Hans Kung dan Syed Hossein Nasr ini, jadilah konsep baru namanya Beyond Pluralism. Di sini ada Beyond Pluralism itu bagaimana sih implementasi di lapangannya, apa tantangannya. Ini nanti bisa kita pelajari. Ini buku aslinya diterbitkan oleh Interviday dan sebetulnya sudah ada terjemahannya yang diterbitkan oleh Madani Malang. Ini langsung diberi pengantar oleh Syed Hossein Nasr dan prolognya oleh Budi Munawar Rahman. Budi Munawar Rahman itu penerus pemikirannya Profesor Dr. Nurholis Majid atau yang kita kenal dengan sebutan akrab Cak Nur. Wah, masih banyak ini. Ini ada buku juga, Tenun Persaudaraan Antara Kau dan Aku. Ini buku kecil yang bisa dibawa-bawa di kereta, di bis gitu. Sekali baca tamat. Ini diterbitkan oleh Interviday. Jadi Interviday ini banyak menerbitkan buku-buku kecil agar praktis untuk dibawa-bawa, agar bisa dibaca di mana saja. Ini juga Interviday, tapi walaupun bukunya kecil-kecil, isinya bagus-bagus. Ini dari Pak Johan Effendi, menimba pelajaran dari berbagai agama dan keyakinan. Nah, meskipun agama dan keyakinan kita berbeda-beda, ada hal-hal baik di semua agama yang bisa kita ambil, yang bisa kita cari hikmahnya. Dan apalagi kalau kami berpendapat, ya semua agama itu baik gitu. Tidak ada agama yang mengajarkan kejahatan gitu. Nah, misalnya gini, dalam agama Buddha itu
ajaran terpentingnya adalah melepaskan diri dari kemelekatan. Jadi kita tidak boleh melekatkan diri kita dengan apapun, dengan jabatan misalnya, dengan harta, dengan kekayaan, itu nggak boleh melekat. Karena sekalinya melekat, itu akan membuat kita sengsara, gitu. Nah, itu di Buddha itu sangat ditekankan. Dan bukankah ajaran seperti itu juga sama di dalam Islam, apalagi di dalam tasawuf? Makanya waktu Gus Dur dilengsarkan dari presiden, ini saya dapat cerita dari Cak Nun, dari Bapak MH Aidun Najib. Jadi waktu Gus Dur dilengsarkan dari presiden, semua orang mengira wah Gus Dur itu stres. Nah, Cak Nun waktu itu ke istana dan menemui Gus Dur. Ternyata enggak, Gus Dur lagi tumpang kaki, lagi dengerin musik klasik. Nah, waktu Cak Nun nanya, Gus, Anda sudah diturunkan, sampean stres? Gus Dur jawabnya apa coba? Enggak lah, Cak, namanya juga politik. Politik itu permainan. Permainan itu ya ada menang, ada kalah. Jangankan politik, gapleh aja begitu. Nah, itu luar biasa. Gus Dur itu tidak melekatkan jabatan kepresidennya di hati. Sementara ada orang yang dilengsarkan dari RT aja stres. Gus Dur dilengsarkan jadi presiden, tenang-tenang aja. Malah dari peristiwa itu keluar statement Gus Dur yang sangat luar biasa. Di atas politik ada kemanusiaan. Nah, jadi sebetulnya ini seperti yang ditulis Pak Johan, kita bisa menimba pelajaran dari berbagai agama dan keyakinan. Bahkan ada agama lokal di Pati di Jawa Tengah, itu sebuah suku Samin. Disebutnya mereka tuh kelompok sedulur sikep. Ya, orang-orang sedulur sikep itu ya agamanya agama lokal, kepercayaan. Dan ajarannya cuma satu, hidup harus jujur. Udah, itu aja. Itu kan menurut saya keren sekali. Dari jujur ini, itu semua elemen perintah agama menurut saya masuk di situ. Misalnya gini, karena kita dituntut untuk jujur, akhirnya tidak berbuat jahat, akhirnya tidak berbohong, akhirnya tidak korupsi, akhirnya menyembah Tuhan dengan baik. Nah, itu dari jujur saja. Ini persis seperti kalau ada sahabat yang nanya kepada Nabi Muhammad itu menjawab dengan yang simpel-simpel. Misalnya Rasulullah ditanya, beri saya nasihat. Sahabat itu bilang, Nabi Muhammad jawab, Bapak Godom, kamu jangan marah. Udah, itu aja. Sudah. Nah, nanti kan akhirnya sahabat itu tidak marah-marah. Kalau dia ingin marah, kata Nabi, duduk. Kalau sedang duduk marah juga, berbaring. Kalau berbaring marah juga, sholat. Nah, dengan sholat, akhirnya harus wudhu kan. Nah, setelah sholatnya jalan, ya biar spiritualitasnya meningkat, mungkin jadi puasa. Setelah puasa, biar sempurna, jadi zakat. Nah, nanti meningkat lagi kebutuhan berikutnya, naik haji. Itu dari yang sederhana, jangan marah. Nah, sedulur sikep juga, itu suku Samin, agamanya sederhana. Hidup harus jujur. Tapi dari hidup yang jujur ini, akhirnya semua perintah-perintah kebaikan dalam agama bisa dia jalankan. Oke. Buku selanjutnya, ini masih bukunya Interviday, Pluralisme dalam Perspektif Agama-agama dan Keyakinan. Jadi di buku kecil ini ditulis bagaimana pluralisme perspektif Bahai, bagaimana perspektif Buddha, bagaimana perspektif Hindu, bagaimana perspektif Islam, bagaimana perspektif Keharingan, bagaimana perspektif Katolik, perspektif Konghucu, perspektif Parmalim, perspektif Marapu, perspektif Protestan, perspektif Saptadharma, perspektif Sikh, perspektif Sunda Wiwitan, perspektif Tolotang, dan perspektif Yahudi. Nah, tadi agama-agama yang saya sebutkan itu, yang mungkin tidak umum didengar, itu agama-agama lokal yang banyak sekali di Indonesia. Seperti tadi Keharingan, Parmalim, Marapu. Nah, kapan-kapan bisa saya undang teman saya yang menganut agama itu untuk berbicara bagaimana ajaran-ajaran itu sebetulnya.
kok agama-agama yang tidak umum itu disebut? Ya, karena menurut kami agama itu hak asasi manusia yang paling dasar. Jadi agama itu sesuatu yang tidak bisa kita paksakan, karena soal kepercayaan di ruang batin gitu. Terus apa yang kita lakukan? Kalau secara fikih yang kita lakukan adalah fahkum bidzawahir, hukumi apa yang terlihat. Kita nggak tahu keyakinan seperti apa, tapi mari kita lihat apa zawahirnya, apa prakteknya dalam kehidupan yang terlihat.